Yang saya hormati Ketua, Sekretaris, dan seluruh anggota Senat Universitas Teguh Umar, Rektor dan para Wakil Rektor, para Guru Besar, Dekan dan para Wakil Dekan, para calon Rektor UTU 2026-2030, para dosen dan tenaga kependidikan, serta seluruh sivitas akademika Universitas Teguh Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur marilah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Rektor, Ketua Senat dan seluruh anggota Senat yang kami muliakan. Bagi saya, pencalonan rektor bukanlah semata-mata tentang jabatan. Ini adalah soal amanah, tanggung jawab dan keberanian untuk membawa utuh berbudi, yaitu utuh bertumbuh, berdampak dan mendunia. Saya hadir di hadapan Bapak dan Ibu anggota Senat bukan untuk menawarkan janji-janji yang indah untuk didengar, tetapi untuk menyampaikan visi, arah dan kerja nyata yang berpijak pada kondisi objektif utuh, pada dokumen perencanaan resmi universitas, dan pada tantangan perguruan tinggi yang terus berubah. Dalam konteks itulah, UTU perlu bergerak dari kampus yang hanya mengejar mutu menuju kampus yang menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat, ekonomi lokal, dan keberlanjutan pembangunan. Hadirin yang saya muliakan, Universitas Teguh Umar memiliki jati diri yang kuat. Dalam Renstra Bisnis 2025-2029, UTU menegaskan visi besarnya sebagai menjadi sumber inspirasi dan referensi sektor agromarine, industri, science, technopreneurship, dan yang otonom dan unggul di tingkat global. Visi ini bukan sekedar kalimat normatif, yang mencerminkan identitas geografis, sosiologis, dan historis UTU sebagai kampus yang tumbuh di wilayah Barat Selatan Aceh dengan kekuatan pada sektor agraris, kelautan, industri, dan pemberdayaan masyarakat. Renstra Bisnis juga menunjukkan bahwa UTU telah memiliki modal yang besar untuk tumbuh, SDM yang relatif muda, lahan kampus yang memadai, laboratorium, inkubator, program pasca sarjana, serta dukungan potensi sumber daya agromarine yang sangat kuat. Analisis SWOT dalam dokumen itu menempatkan UTU pada kuadran progresif, artinya universitas ini mempunyai kemampuan untuk berkembang secara agresif dan terarah. Namun, dokumen yang sama juga jujur menunjukkan kelemahan dan tantangan kita. Soft skill lulusan yang masih perlu diperkuat, kesiapan kerja lulusan, laboratorium yang kurang optimal, implementasi kerjasama yang belum maksimal, sarana gedung yang belum sepenuhnya mencukupi, serta tekanan kompetensi dari PTN dan PTS lain di Aceh dan tingkat nasional. Karena itu, UTU tidak boleh berhenti sebagai institusi pengajaran semata. UTU harus naik kelas, menjadi kampus yang transformatif, kampus yang menghasilkan lulusan unggul, melahirkan inovasi, menumbuhkan kewirausahaan, menguatkan budaya ilmiah, dan hadir sebagai agent of development, atau agen perubahan, atau agen pembangunan bagi masyarakat Barat Selatan Aceh dan Indonesia. Saudara-saudara anggota Senat yang saya hormati, dari sanalah saya memulai. Kepemimpinan yang baik harus berangkat dari pembacaan yang jujur terhadap realitas. Kita harus mengapresiasi capaian yang telah diraih dan tidak boleh puas pada kemajuan yang sudah ada. Kita harus berani melompat ke tahap berikutnya. Oleh karena itu, apabila Bapak dan Ibu anggota Senat memberikan amanah kepada saya, maka arah kepemimpinan saya adalah mewujudkan Universitas Teguh Umar sebagai universitas agromarine industri yang unggul, otonom, inovatif, bertumbuh dan berdampak, kuat dalam tata kelola, unggul dalam tridharma, serta menjadi kebanggaan masyarakat Aceh, Indonesia, dan mitra global. Visi ini saya bangun sebagai peneguhan atas visi resmi UTU, tetapi sekaligus saya letakkan dalam konteks perubahan besar pendidikan tinggi Indonesia. Hari ini, perguruan tinggi tidak lagi cukup dinilai dengan administrasi, jumlah lulusan atau publikasi semata. Kampus harus bertumbuh dan berdampak, bertumbuh dalam tata kelola, kapasitas akademik dan reputasi, berdampak melalui riset yang menjawab persoalan real, hilirisasi yang bernilai tambah,
serta pemanfaatan sains dan teknologi untuk mempercepat transformasi sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan. Dengan kata lain, UTU harus kita bangun bukan hanya sebagai tempat belajar, melainkan sebagai kampus penggerak yang memberdayakan manusia, menguatkan dosen, memberdayakan mahasiswa, melayani masyarakat, dan menjadi simpul inovasi agromarine industri yang relevan dari melabuh untuk Aceh, Indonesia, dan dunia. Oleh karena itu, slogan kepemimpinan yang saya tawarkan adalah UTU berbudi, UTU bertumbuh, berdampak mendunia. Slogan ini merangkum arah yang ingin saya hadirkan, kampus yang terus tumbuh dalam mutu, kuat menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dan percaya diri dalam menapaki reputasi global. Untuk mewujudkan visi tersebut, saya menawarkan 5 misi utama. Pertama, memperkuat mutu pendidikan dan pembelajaran yang relevan, adaptif, dan berorientasi pada lulusan unggul. Renstra UTU menargetkan peningkatan persentase lulusan yang bekerja, melanjutkan studi atau berwirausaha dari 36,99% pada baseline 2024 menuju 60% pada 2026-2029. Dokumen yang sama juga menargetkan peningkatan mahasiswa berprestasi dari 4,98% menjadi 30%. Ini menunjukkan bahwa fokus masa depan UTU harus diarahkan pada link and match, kurikulum OBE, magang, sertifikasi kompetensi, tracer studi yang kuat, pembinaan alumni, dan penguatan jejaring studi. Oleh karena itu, saya berkomitmen mendorong pembelajaran transformatif yang tidak hanya menghasilkan sarjana, tetapi menghasilkan lulusan yang siap kerja, siap melanjutkan studi, siap berwirausaha, dan siap memimpin perubahan. Pembelajaran harus bermakna, berpusat pada mahasiswa, mendorong partisipasi aktif, memperkuat berpikir kritis, dan menghadirkan pengalaman lapangan, proyek kolaboratif riset, serta pemecahan masalah nyata yang relevan dengan konteks agromarine industri dan kebutuhan masyarakat. Kedua, mempercepat penguatan kualitas dosen dan tenaga kependidikan sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka secara bertahap, adil, dan berkelanjutan. SPM UTU menargetkan peningkatan dosen berkualifikasi doktor dari 10% pada 2024 menjadi 16% di 2029. Peningkatan partisipasi dosen dalam pengembangan kompetensi serta peningkatan dosen bersertifikat pendidik hingga sekitar 53,90% pada 2029. Dokumen itu juga menunjukkan bahwa jumlah profesor masih zero pada periode target tersebut, yang berarti agenda percepatan jabatan akademik harus menjadi prioritas kepemimpinan berikutnya. Saya percaya universitas tidak akan meloncat tanpa lompatan kualitas SDM-nya, dan kualitas SDM tidak akan tumbuh optimal tanpa dukungan kesejahteraan yang layak. Oleh karena itu, saya akan memprioritaskan percepatan studi lanjut doktor, percepatan lektor kepala dan guru besar, penguatan sertifikasi pendidik dan sertifikasi kompetensi, dukungan riset dan publikasi, serta sistem karir yang lebih adil dan berbasis prestasi. Pada saat yang sama, saya akan memperjuangkan peningkatan kesejahteraan bagi dosen dan tenaga kependidikan melalui penguatan kompetensi, penataan beban kerja, penghargaan berbasis kinerja, dan perbaikan kualitas lingkungan kerja. Semua itu akan ditempuh melalui penguatan kapasitas keuangan universitas, optimalisasi BLU, peningkatan kerjasama hibah, pemanfaatan aset dan tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, kesejahteraan tidak dibangun dari janji, tetapi dari sistem yang sehat dan kepemimpinan yang berpihak. Saya ingin membangun talenta sains dan teknologi yang kuat, budaya ilmiah yang hidup, serta ekosistem kerja yang membuat dosen dan tenaga kependidikan merasa dihargai, bertumbuh, dan terdorong untuk berprestasi. Ketiga, membangun ekosistem riset, inovasi, dan pengabdian yang lebih produktif dan berdampak. SPM UTU menargetkan peningkatan proposal penelitian, peningkatan keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam riset, peningkatan publikasi, peningkatan hasil riset. Maka kepemimpinan saya akan mendorong agar riset UTU tidak berhenti di seminar dan laporan, tetapi bergerak ke hilirisasi, kolaborasi, dan pemanfaatan nyata. Keempat, memperkuat tata kelola universitas yang bersih, profesional, digital, dan akuntabel.
Renstra menargetkan predikat Sakib A tetap terjaga, nilai kinerja anggaran meningkat, zona integritas diperluas hingga 100% pada fakultas pada 2029, dan rasio pendapatan PNBP terhadap biaya operasional naik dari 26,62% menjadi 35%. SPM UTU juga menekankan penguatan tata kelola, digitalisasi, layanan akademik dan administrasi, serta evaluasi SPM minimal sekali setahun oleh rektor. Oleh karena itu, saya akan memimpin dengan prinsip transparan dalam kebijakan, akuntabel dalam anggaran, cepat dalam layanan, dan adil dalam pengambilan keputusan. Saya ingin membangun sistem, bukan sekedar mengandalkan figur. Universitas besar dibangun oleh tata kelola yang kuat, bukan oleh improvisasi sesaat. Otonomi kampus harus diimbangi dengan akuntabilitas, kebebasan mengambil keputusan harus disertai dengan tanggung jawab publik, penjaminan mutu, efisiensi, dan keterbukaan informasi. Saya ingin seluruh keputusan UTU semakin berbasis data, terdigitalisasi, mudah diawasi, dan mudah dipertanggungjawabkan. Kelima, memperluas jaringan dan akselerasi reputasi nasional internasional UTU. Renstra menargetkan peningkatan kerjasama per program studi, peningkatan mata kuliah berbasis case method and project-based learning, serta bertambahnya program studi yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah. Dalam kerangka nasional, pengakuan akreditasi internasional dapat diakui setara dengan peringkat unggul apabila dilakukan melalui lembaga yang diakui dan memenuhi ketentuan BAN PT atau LAM. Instrumen BAN PT juga menegaskan pentingnya dampak implementasi SPMI terhadap mutu, akreditasi, dan sertifikasi internasional. Maka saya akan memperluas kerjasama substantif, bukan hanya seremonial. Kerjasama yang menghadirkan mobilitas dosen dan mahasiswa, riset bersama, magang, visiting professor, joint publication, hingga penguatan mutu prodi menuju pengakuan internasional yang kredibel. Di era perguruan tinggi 5.0, jejaring juga harus memperkuat kemitraan dengan industri, membuka pembelajaran yang lebih fleksibel dan personal, mendorong pembelajaran sepanjang hayat, serta memastikan lulusan UTU memiliki kompetensi masa depan yang siap menghadapi dunia kerja digital dan global yang terus berubah. Hadirin yang saya hormati, visi dan misi tidak akan bermakna tanpa prioritas yang jelas. Karena itu, saya menawarkan agenda kepemimpinan bertahap. Pada 100 hari pertama, saya akan melakukan konsolidasi kelembagaan, audit cepat persoalan strategis, pemetaan resiko, penajaman target IKU, serta pembenahan layanan yang paling dekat dengan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Fokus saya pada fase ini adalah menghadirkan kepastian arah, membangun kepercayaan, dan melakukan evaluasi kebijakan serta tata kelola agar UTU benar-benar bergerak menuju kampus yang lebih berdampak bagi sivitas masyarakat dan daerah. Pada tahun pertama, saya akan memprioritaskan 5 hal: penguatan mutu akademik dan kurikulum yang relevan, percepatan studi lanjut, jabatan akademik dan sertifikasi dosen, penguatan riset, publication, pengabdian, dan hilirisasi berbasis potensi lokal, digitalisasi layanan dan tata kelola berbasis data, serta penguatan fondasi BLU agar peningkatan pendapatan tidak membebani misi akademik, tetapi justru memperkuat mutu layanan. Renstra memproyeksikan pendapatan BLU meningkat dari sekitar 28,99 miliar pada baseline 2024 menjadi sekitar 56,91 miliar pada 2029. Dengan sumber layanan pendidikan, hibah, kerjasama, pengelolaan aset, dan pendapatan lainnya. Ini hanya mungkin tercapai jika tata kelola layanan, optimasi aset, dan kepercayaan mitra berjalan serempak. Dalam 4 tahun kepemimpinan, saya ingin UTU dikenal dengan 4 capaian besar: mutu layanan yang lebih baik dan terukur, SDM akademik yang lebih kuat, reputasi riset, pengabdian dan inovasi yang lebih nyata, serta tata kelola modern yang membuat UTU semakin otonom, kredibel, dan dipercaya masyarakat. Saya ingin menegaskan bahwa pendidikan tinggi bukan sekedar biaya yang kita habiskan, melainkan investasi strategis untuk masa depan daerah dan bangsa. Karena itu, setiap kebijakan di UTU harus diarahkan pada hasil yang nyata
dan manfaat yang terukur. Saudara-saudara anggota Senat yang saya muliakan, saya juga ingin menegaskan bahwa kepemimpinan saya akan berlandaskan pada nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip implementasi SBM UTU, yaitu komitmen internal, tanggung jawab, kepatuhan pada capaian, mutu sebagai prioritas, dan perbaikan berkelanjutan. Saya tidak ingin universitas ini bergerak dengan semangat rutinitas. Saya ingin UTU bergerak dengan budaya mutu, budaya ilmiah, refleksi kritis, inovasi, dan tanggung jawab sosial yang kuat. Komitmen saya kepada dosen adalah memberi ruang tumbuh, dukungan karier, penghargaan atas prestasi, dan sistem yang memudahkan kerja akademik serta peningkatan kesejahteraan. Komitmen saya kepada tenaga kependidikan adalah membangun layanan yang lebih profesional, sistem kerja yang manusiawi, peningkatan kompetensi, dan penghargaan yang lebih adil, serta peningkatan kesejahteraan. Komitmen saya kepada mahasiswa adalah memastikan mereka mendapatkan kampus yang memerdekakan potensi, memperkuat prestasi, meningkatkan kesejahteraan, dan menyiapkan masa depan mereka secara lebih nyata. Saya ingin setiap unsur sivitas UTU merasa bahwa kampus ini adalah rumah pertumbuhan, rumah karya, dan rumah pengabdian. Saya ingin UTU menjadi kampus yang dicintai sivitasnya, dipercaya masyarakatnya, dan dihormati mitranya. Bapak dan Ibu anggota Senat yang saya muliakan, kita semua memahami bahwa jabatan rektor bukan ruang untuk bekerja sendiri. Karena itu, saya tidak datang dengan semangat saya akan, tetapi dengan keyakinan bahwa kita akan memperkuat UTU bersama, kita akan menjaga capaian yang sudah baik, kita akan membenahi yang belum kuat, dan kita akan memastikan bahwa Universitas Teguh Umar benar-benar tumbuh sebagai sumber inspirasi dan referensi, bukan hanya dalam dokumen, tetapi dalam kenyataan. Kita akan membawa UTU dari kampus yang baik menjadi kampus transformatif yang manfaatnya dirasakan lebih luas. Saya meyakini UTU memiliki semua syarat untuk maju, identitas yang jelas, potensi wilayah yang besar, sumber daya yang terus berkembang, dan semangat sivitas yang kuat. Yang kita perlukan sekarang adalah kepemimpinan yang menyatukan, arah yang tegas, kebijakan yang adil, dan keberanian untuk mengeksekusi perubahan. Saya ingin UTU tampil sebagai agen perubahan, bukan menara gading, sebagai kampus yang menghasilkan lulusan unggul, inovasi yang aplikatif, dan solusi yang relevan bagi masyarakat. Apabila Bapak dan Ibu anggota Senat berkenan memberikan amanah kepada saya, maka amanah itu akan saya jawab dengan kerja keras, integritas, ketulusan, dan keberanian mengambil keputusan untuk kemajuan Universitas Teguh Umar. Amanah itu akan saya jalankan dengan semangat kolaboratif, kepemimpinan transformatif, dan keberpihakan yang jelas pada mutu, pada manusia, dan dampak. Mari kita bawa UTU menjadi kampus yang unggul dalam mutu, tangguh dalam tata kelola, produktif dalam inovasi, berdampak bagi masyarakat, dan membanggakan Aceh di tingkat nasional maupun global. Mari kita wujudkan UTU berbudi, yaitu bertumbuh, berdampak, dan mendunia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Iskandar AS yang telah memaparkan visi-misinya. Nah, berikutnya kita persilakan